Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Rizky Ardian. Di sini saya akan membahas pelajaran komputer akuntansi, yaitu topik pertama, aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui beberapa tahap, sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Bukti atau transaksi, lalu jurnal, buku besar, laporan keuangan atau laporan pembantu, dan laporan keuangan. Perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputer. Di sini sudah tertera ada akuntansi manual, yaitu pekerjaan mulai dari pencatatan hingga pengetiksan dilakukan secara dengan tangan manusia. Data akuntansi yang sudah tercatat dalam buku besar, buku pembantu maupun buku catatan harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Nah, sedangkan akuntansi komputerisasi, yaitu tingkat kecepatannya pemrosesan dalam transaksinya itu kemungkinan lebih cepat. Tingkat kesalahan cenderung jarang terjadi, laporan yang dihasilkan lebih cepat, dan lain-lain. Nah, di sini siklus akuntansi program aplikasi akuntansi Microsoft Excel. Di sini ada input, ada proses, ada output. Inputnya yaitu manual, bukti transaksi, proses manual, komputer yaitu buku besar, komputer neraca lajur, dan ini output dari komputer ada laporan keuangan, laporan laba rugi neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan, dan modal. Nah, di sini menu dan fungsi yang digunakan. Menu data filter, advanced filter, menu format cell column height, ada fungsi sum, fungsi logika if, fungsi aritmatika, fungsi penjajahan tabel, VLOOKUP. Nah, sebagai program akuntansi berbasis komputer lainnya, aplikasi akuntansi dengan Microsoft Excel ini juga akan menghasilkan otomatis siklus akuntansi. Dalam pembahasan ini, contoh aplikasi yang dibuat adalah aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang. Yaitu untuk praktek ini, set yang dibuka adalah menu utama, menu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar, pembantu, buku besar, nata lajur, laba rugi, dan neraca. Nah, di sini ada menu utama, setnya. Utama berisi untuk set-set yang dibutuhkan seperti yang tadi, nama akun, jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, jurnal pembantu, laporan laba rugi, dan neraca. Nah, ini tutorial membuatnya. Langsung saja kita ke Excel-nya. Di sini sebelumnya saya sudah membuat apa-apa aja yang sudah diperintahkan oleh dosen kita, apa-apa yang udah dijelaskan, dipresentasikan tadi. Nah, untuk membuat akun-akun ini, akun kode pembantu, neraca, dan sebagainya, kita itu pertama membuat kotak-kotaknya. Nah, ngebuat kotak-kotak itu gampang, dari insert aja. Nah, pilih shapes ini. Nah, tinggal pilih yang mana yang mau kalian gunakan, terserah. Nah, lalu untuk membuat ini akun kode pembantu, kita harus ada yang namanya data validation. Nah, di sini kita klik kanan. Kalau misalkan kita membuat itu, kita hyperlink. Nah, hyperlinknya itu kita masuk ke place in this document, yaitu masuk ke menu akun. Nah, ketika itu lalu kita pencet klik OK. Nah, di sini berhubung saya sudah bikin, nah, dan kode bantunya sudah saya bikin. Nah, lalu nanti kita klik akun, nanti kita langsung masuk ke akun. Baik, sebentar. Nah, baik. Di sini kita kan udah ngebuat akun ini.
kita tadi itu kita klik kanan, kita hyperlink. Nah, kalau misalkan di hyperlink, nah kita langsung bisa ngeklik ini akun. Nah, masuk deh ke sini, data-data di sini. Nah, kita selanjutnya itu ngebuat data validation. Nah, di sini kan sudah ada akun-akun dari 1 sampai 6. Yang pertama kita ke sini, kita ngebuat data validation terlebih dahulu. Lalu kita allow-nya ganti list, dan di sini kita masukkan debit dan kredit. Debit. Nah, kalau misalkan laptopnya bisa titik 2 begini, pakai titik 2. Berhubung laptop saya bisa pakai koma, pakainya koma. Kredit, lalu ini. Kita oke. Nah, di sini sudah tertera debit. Salah. Sebentar. Kita ulang data validation-nya. Ternyata salah. Nah, saya lupa pakai koma di sini ya. Koma baru ini. Oke. Nah, di sini sudah, ya Allah. Nah, di sini sudah ada debit dan kredit. Nah, untuk biar gampangnya kita aset akun 1 itu kan debit. Nah, berarti kita debitin semua. Sampai bawah. Sampai bawah. Ayo, sampai bawah. Nah, sampai bawah. Udah begitu, nah, untuk akun dari 4 sampai 5 itu kita kreditin. Kita ganti kredit begini. Lalu kita iniin sampai bawah. Nah, untuk akun akumulasi. Nah, akumulasi itu kan akunnya di kredit. Jadi kita ganti kredit. Begitu juga akumulasi penyusutan kantor. Kita ganti di kredit. Nah, udah begitu baru udah selesai. Bentar. Nah, dan untuk liabilitas sampai ke pendapatan lain-lain itu kita ganti kredit. Kita ganti kredit. Sampai pendapatan lain-lain. Nah, yang bawahnya dari HVV ke bawah itu debit. Kita ke bawah. Nah, lalu yang di atas kita itu lagi masukin data validation lagi, yaitu seperti sama kayak tadi, kita list, terus kita masukin neraca, koma, laba, spasi rugi, koma, strip. Nah, begini teman-teman. Begitu. Nah, untuk kalau misalkan akun 1 yaitu neraca. Nah, kita blok dulu sampai bawah ini. Nanti baru kita ganti-ganti lagi. Oke.
Nah, di akun 4 pendapatan, akun 4 ini kita ganti laba rugi sampai beban lain-lain. Nah, ini kita rumusin sum sama dengan sum. Nah, lalu kita blok yang di sini. Lalu kita blok yang di sini sampai ke bawah. Enter. Nah, ini ketemu hasilnya. Begitu juga sama yang ini, sama dengan sum, buka kurung, tutup kurung. Lalu kita naik ke atas, kita pencet kredit ini. Nah, lalu kita shift, terus pencet sampai bawah. Dan kita enter. Maaf, mau diulang. Ini kita hapus dulu, sum sama dengan sum itu. Oke, lalu kita masukin ini dari sini, kasih sampai bawah. Bentar. Nah, ini ketemu hasilnya sama, jadi balance. Nah, mungkin ini begitu saja kita akun. Nah, lalu kita masuk ke menu utama lagi, yaitu kita masuk ke kode bantu. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu masuk ke kode bantu. Nah, di sini saya sudah buat sebelumnya ini. Nah, untuk di statusnya sama kita ngebuat, yaitu data validation. Allow-nya kita ganti list, ininya kita uncheck list, lalu kita buat di sini yaitu piutang, utang, garis strip. Begini teman-teman. Nah, untuk ini sesuai yang ada di, agar kita ganti new screen, kita masukin ke sini. Kita lihat. Nah, buat yang kedua yaitu piutang, utang, utang. Ya, yang ini kolom ini garis strip berarti. Piutangnya 4, utang, piutang. Baik. Ini masukin yaitu piutang. Ini salah. Seharusnya di sini teman-teman. Salah ya. Kita hapus dulu. Sebentar. Ini kita data validation. Lalu kita allow-nya ganti list. Nah, ignore blank-nya kita uncheck list. Terus kita di sini tulis yaitu piutang, utang, garis. Oke. Nah, di sini sudah ada piutang. Kita sampai bawah.
piutang. Nah, ini kita ganti yang min. Nah, ini piutang. Ini piutang, ini utang. Kita ganti jadi list. Piutang, utang. Nah, begini. Sebentar, saya lihat dulu. Ini utang, teman-teman. Nah, begitu. Nah, mungkin saja itu video komputer akuntansi dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.